Baik, perkenalkan, saya Harus Muzaki Indra dengan NIM 22111068 dari kelas IFB 3K. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana mengonfigurasi mikrotik untuk dijadikan sebagai switch dan sebagai gateway juga. Dan nantinya kita akan membuat folder untuk di-sharing dan menjalankan web server pada salah satu PC yang nantinya akan diakses oleh PC lain yang terhubung dengan satu jaringan atau satu segmen. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal ini kita perlu membuat topologi terlebih dahulu, dan ini saya sudah membuatkan topologi yang dimana internet atau gateway-nya ini diberikan pada soal itu, yaitu IP-nya 100, 101, 102.254/24, dan nantinya kita akan membuat bridge LAN yang akan menjembatani ketiga perangkat ini, PC A, PC B, dan PC C. Dan untuk router 2 nanti ini akan kita fungsikan sebagai switch, jadi kita tidak akan banyak mengonfig pada router 2 karena nantinya kita akan membuat bridge saja yang meneruskan rules dari bridge LAN yang ada di router 1. Untuk itu langsung saja kita masuk ke mikrotiknya. Oke. Di sini saya akan mengonfigurasi router 1 terlebih dahulu, karena router 1 ini yang nantinya akan difungsikan sebagai gateway untuk mendapatkan internet dari sumber internet. Yang pertama kita lakukan itu adalah mengganti identity dari routernya. Kita ubah jadi router 1. Lalu kita ganti penamaan dari interface-nya, yang dimana Ether 1 ini digunakan sebagai router 2 yang nantinya akan dikonekkan dengan router kedua. Lalu Ether 3 ini yang dikonekkan kepada PCA atau web server. Lalu Ether 4 ini interface yang akan connect ke gateway atau internet. Lalu selanjutnya setelah penamaan dari interface, kita ke addresses untuk menambahkan address baru, yaitu kita akan menambahkan address dari gateway karena kita akan mendapatkan internet terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan membuat bridge source 2 NIM oktet terakhir dari IP gateway-nya, itu kita akan menggunakan 2 angka terakhir dari NIM kita yang jadinya 100, 101, 102.68. Karena NIM saya 22111068, maka 2 angka terakhirnya itu 68/24. Lalu kita apply. Interface-nya kita ubah terlebih dahulu ke gateway. Setelah itu kita ke routes untuk routing. IP-nya 100, 101, 102.254. Kita cek ketika sudah reachable artinya sudah berhasil. Lalu kita ke DNS. DNS terlebih dahulu 100, 101, 102.254. Lalu jangan lupa dicentang untuk alur remote request-nya. Oke. Lalu kita ke firewall, kita buat NAT baru di general. Out interface-nya yaitu ethergw. Kita apply. Lalu di action-nya itu masquerade. Kita oke. Lalu setelah melakukan konfigurasi seperti ini, yang selanjutnya adalah kita akan ngecek terlebih dahulu apakah routernya sudah berhasil terhubung dengan internet dengan ping ke 8888. Ya, berdasarkan tes ping 888 ini sudah mendapatkan internet ya artinya. Jadi kita stop terlebih dahulu. Oke. Lalu selanjutnya apabila sudah berhasil mendapatkan internet, kita selanjutnya perlu membuat bridge, yaitu di sini namanya bridge LAN. Kita oke. Lalu di portnya kita tambahkan, karena kita ingin menjembatani PCA dan router 2, maka kita menambahkan interface PCA dan router 2. Interface-nya router 2. Oke. Setelah itu kita buat IP address baru yang nantinya akan kita implementasikan ke interface bridge-nya, yaitu berdasarkan soal yang diberikan IP untuk bridge LAN-nya ini adalah, kita lihat di topologi, 172, 173, 174, 1. Berarti
172 173 174 173 174 1/29. Interface-nya bridge. Oke. Setelah itu kita akan coba terlebih dahulu melakukan konfigurasi terhadap PCA atau website yang akan digunakan sebagai web server. Oke, kita masukkan di sini IP-nya 172 173 174. Misalkan di sini 2, subnet max-nya 255 248 karena dia /29, maka 248 untuk subnet max paket terakhirnya. Default gateway-nya adalah 172 173 174 1 172 173 174 1. Oke, selanjutnya kita buka CMD untuk ngeping ke 888. Sorry. Oke, kita sudah mendapatkan reply dari 888, yang artinya kita sudah berhasil mendapatkan internet dan membuat bridge. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk router 2-nya. Oke, jadi kita akan masuk ke Winbox router kedua untuk melakukan konfigurasi pada router kedua. Oke, jadi kita sudah ada di router kedua ini. Di router kedua kita akan masuk ke dalam Winbox-nya. Oke. Lalu hal yang pertama akan kita lakukan di sini adalah melakukan konfigurasi untuk router kedua. Oke, yang pertama itu kita akan melakukan penggantian nama dulu terlebih dahulu. Identitinya kita akan menjadi router 2. Lalu IP-nya tidak perlu karena di router 2 kita jadikan selayaknya seperti switch, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi untuk mendapat internet. Kita hanya perlu membuat bridge. Sini bridge LAN. Oke, kita apply, lalu di portnya kita tambahkan. Sebelum itu kita ubah dulu nama interface-nya. Ether 1 ini kita akan ke R1 yang connect ke router 1, lalu Ether 2 ini PCB, lalu Ether 3 ini connect ke PC C. Lalu di bridge tadi kita tambahkan interface-nya. Oke. Lalu PCB, lalu PCC, ada salah PCC. Oke. Setelah itu, setelah membuat bridge dan menambahkan port ke dalam bridge-nya, selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi IP dari PCB-nya terlebih dahulu. Maka untuk ini dia akan melanjutkan segmentasi dari IP PCA, yang mana PCA IP-nya adalah 172 173 174 2. Maka untuk PCB kita akan menggunakan IP 3. Sama max-nya 248, lalu default gateway-nya 172 173 174 1. Oke, setelah itu kita coba untuk membuka CMD terlebih dahulu untuk melakukan testing. Teman-teman. Oke, tandanya sudah berhasil. Kita coba untuk melakukan ping ke PCA. Ping 172 173 174 2. Oke, berhasil connect. Yang selanjutnya kita akan melakukan sharing folder. Untuk itu kita perlu membuat men-sharing folder ini. Ini folder yang berisikan HTML dan foto yang nantinya akan kita masukkan ke dalam ht.xmpp yang
merupakan web server. Lalu web server tersebut yang nantinya akan dijalankan di PC A dan diakses oleh PC B dan PC C. Untuk itu kita langsung saja share foldering ini. Give access to specific people, tambahkan everyone. Sini ya, everyone kita add, lalu kita share. Oke, kita ya saja. Oke, ketika berhasil, kita kembali ke PC A. Oke, di PC A kita akan mengakses folder yang tadi di sharing. Kita masukkan saja di sini IP dari PC B 174, IP-nya 3. Oke, di sini kita membutuhkan user, yaitu password, username dan password dari PC B. Di mana? Oke, kita sudah berhasil masuk ke sharing folder dari PC B. Yang di sini ada folder tugas yang tadi kita sharing. Nah, di dalam folder tugas ini kita akan mengambil dua file ini yang nantinya kita masukkan ke dalam XAMPP kita. Maka kita cari ke localdisk C, ke exam htdocs, lalu kita buat folder baru dengan nama 1008. Kita paste di dalam sini, lalu kita coba untuk menjalankan XAMPP nya. Kita start Apache. Oke, lalu kita tes untuk membukanya. Localhost. Oke, kita panggil folder yang kita buat tadi, datadiri.html. Oke, kita sudah berhasil mengakses web server yang kita jalankan tadi barusan. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses dari web server ini dari PC B dan PC C. Untuk itu kita perlu membuka PC B dan PC C terlebih dahulu. Oke, di PC B ini kita buka browser, lalu kita coba tembak IP dari PC A yang merupakan web server. Lalu nama foldernya dan datadiri.html. Oke, kita berhasil mengakses web server dari PC A di sini. Yang mana ini merupakan web server dari PC A. Selanjutnya kita akan coba membuka website dari Microsoft Teams. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya di PC C ini kita akan melakukan konfigurasi IP dari lokalnya terlebih dahulu. IP lokalnya. Untuk itu kita akan membuka control panel. Untuk IP-nya, karena tadi PC A dan PC B sudah mendapatkan IP 2 dan 3, maka di sini adalah 4, 172, 173, 174, 4. Nah, DNS-nya 256, default gateway-nya 172, 173, 174, 1, 172, 173, 174, 1. Kita oke, kita oke lagi, kita close. Baik, oke, setelah kita masuk ke dalam Chrome, kita coba untuk tembak IP dari PC A atau sebagai web server 174.2 12.1.0.8 datadiri dot html. Oke, kita sudah berhasil
melakukan konfigurasinya, karena pada PC B dan PC C kita dapat mengakses web server yang ada di PC A, dan juga tadi kita sudah berhasil untuk melakukan sharing folder yang kita gunakan untuk mengirim file HTML dan foto dari PC B ke PC A, lalu dipindahkan file dari sharing folder tersebut ke HTML ke XMPP htdocs yang dijalankan lalu diakses oleh PC B dan PC C. Untuk itu kita akan coba sebagai persyaratan soal, kita akan membuka Netaket pada PC C. Dan di sini kita sudah berhasil membuka Netaket, lalu di PC A kita perlu membuka Classroom. Oke, kita sudah berhasil membuka Classroom di sini. Jadi untuk tugas ini saya rasa cukup karena kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Yang mana tadi kita mengkonfigurasi router sebagai gateway, lalu kita membuat bridge, lalu kita setting IP, lalu setelah itu menjalankan web server, membuat sharing folder, mengirim file melalui sharing folder, dan mengakses internet melalui pengecekan membuka website dari Classroom, Teams, dan Netaket. Oleh karena itu, terima kasih telah menonton video praktikum ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.